YouTube adalah platform yang saya sangat sering gunakan saat ini. Tidak ada platform lain selain YouTube yang saya gunakan, karena di YouTube banyak sekali informasi yang bisa kita serap. Misalnya untuk otomotif, banyak sekali konten kreator yang kita bisa percaya. Misalnya ada Om Fitra Eri, Ridwan Hanif, Om Mobi, dan lainnya. Fusebox juga sih, ya mudah-mudahan iya. Namun di luar dari konten otomotif, saya suka menonton konten mengenai finansial. Dan salah satu konten kreator yang saya suka nonton adalah channel Om Leon Hartono. Dan di beberapa waktu lalu, beliau sempat membuat konten yang sangat menarik sekali, yang mana beliau membahas mobil yang bisa bikin kalian miskin. Jika dilihat dari konten beliau, poin utamanya adalah mobil Eropa alias mobil mewah yang bisa membuat kalian miskin. Maksudnya gimana? Ya, beliau fokus ke resale value atau nilai jual kembali. Ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, harga mobil Eropa selalu mengalami harga jual yang anjlok. Kenapa bisa? Tentu aja hal ini bisa terjadi ya karena depresiasi yang tinggi. Menariknya, depresiasi harga mobil Eropa itu biasanya akan lebih dari 30%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, karena pasarnya tidak ada. Oke, di Indonesia itu sebenarnya ada 4 kelas berdasarkan ekonomi. Kelas atas, kelas menengah, kelas rentan, dan kelas miskin. Yang berarti orang yang membeli mobil mewah yang seharga 3 miliar tentu aja adalah orang yang kaya raya alias uangnya tidak berseri. Jadi ya, orang tersebut masuk ke kelas atas. Kemudian setelah kelas atas tentu aja di bawahnya kelas menengah. Menariknya adalah di Indonesia, kelas atas dan kelas menengah ini perbedaannya sangat jauh sekali, bagaikan langit dan bumi. Baik dari secara aset, ekonomi, dan lainnya. Untuk kelas atas, biasanya kita akan menyebut mereka crazy rich karena mereka benar-benar kaya. Sedangkan kelas menengah, mereka adalah orang yang cukup secara finansial. Mereka tidak kekurangan makan, tidak kekurangan kebahagiaan duniawi, dan lainnya. Ya, kelas menengah bisa kita katakan semua kehidupannya serba cukup. Yang berarti kehidupan cukup dan kehidupan berlebih sangat berbeda jauh. Dan faktanya, pasar mobil mewah bekas pasarnya ia kelas menengah. Tidak mungkin kelas atas beli mobil bekas. Dan karena kelas menengah hanya cukup untuk kehidupan, mereka tidak bisa menjangkau harga mobil mewah jika harga mobil mewah tersebut setidaknya tidak mengalami depresiasi lebih dari setengah harga. Yang pada akhirnya, harga bekas mobil mewah akan mengikuti tingkat ekonomi kelas menengah. Terlebih lagi, selain harga mobilnya, harga perawatan dan spare part mobil Eropa itu juga terkenal mahal. Kenapa bisa mahal? Balik lagi, lihat harga dasar mobilnya. Jika harga dasar mobilnya mahal, spare partnya tentu aja mahal, karena spare part juga menentukan harga akhir mobil. Sebaliknya, jika harga mobilnya murah, tentu aja spare partnya ia murah. Misalnya, harga spare part LCGC. Tentu aja spare partnya akan jauh lebih terjangkau daripada spare part mobil non-LCGC dan lainnya. Kemudian selain spare part, tentu aja konsumsi BBM. Kelas menengah, sekali lagi, mereka serba kecukupan. Ya, cukup. Yang berarti mereka kebanyakan masih mementingkan konsumsi BBM. Terkadang 1:10 aja dibilang boros. Sedangkan jika menggunakan mobil Eropa tentu aja boros. Misalnya nih, dulu saya pernah jual mobil dan kebetulan dapat Mercedes seri A AMG. Dengan jarak sekitar 30 km, saya hanya mendapatkan konsumsi BBM 1:6. Ya emang sih bahwa mobilnya agak ngebut, tapi siapa yang tahan naik mobil begini tidak sedikit dikebut. Karena mobilnya benar-benar memiliki performa. Dan ya, semua mobil mewah Eropa tentu aja mobil performa. Jadinya ya tidak mungkin kita mencari keiritan di mobil performa. Dan faktor yang ada, mulai dari spare part sampai konsumsi BBM, jelas mobil mewah untuk kelas menengah bisa bikin miskin. Dan saya sangat setuju dengan Om Leon Hartono. Makanya nggak heran karena beliau paham banget arti finansial, mobil beliau hanya mobil LCGC. Karena ya mobil LCGC memiliki nilai depresiasi yang sangat kecil. Kenapa bisa? Ya karena pasarnya banyak dan ada. Ya emang sih LCGC terkadang memiliki harga yang stabil. Tapi untuk mobil seperti Kallstick nih misalnya. Tapi nih untuk mobil seperti Kallstick nih, biasanya mobil bekasnya susah laku. Yang pada akhirnya mobilnya terjual di bawah harga pasaran. Kenapa bisa susah laku? Padahal ini LCGC. Tentu aja mobil ini sudah memiliki citra mobil taksol alias taksi online. Dan banyak penjual yang ngeselin yang mana mereka biasanya muter kilometer. Yang tadinya KM-nya udah 500.000 diputer jadi 130.000. Padahal jika dilihat dari kasat mata interiornya nih, setir, pedal kaki dan lainnya udah pada aus. Gak mungkin KM segitu udah aus. Jadinya ya hal ini membuat Kallstick memiliki citra yang agak buruk dan susah dijual.
Tapi terlepas dari itu, LCGC lainnya memang memiliki harga yang cukup stabil. Namun di luar dari LCGC, mobil Jepang memang memiliki harga yang sangat stabil. Misalnya ya Xpander, Avanza, dan lainnya. Harga mereka semua stabil-stabil aja, karena permintaannya ya masih banyak. Tapi apakah membeli mobil Jepang bisa membebaskan kalian dari kerugian? Tentu aja, depresiasi akan tetap ada. Dan depresiasi bisa bikin kita miskin. Terus apa mobil yang anti miskin? Jawabannya adalah beli mobil bekas. Tapi bekasnya adalah mobil Jepang. Namun apakah beli mobil bekas lebih layak daripada beli mobil baru? Di satu sisi iya. Kita bisa ambil contoh. Misalnya jika kalian membeli mobil Avanza. Mobil Avanza tahun 2020 jika kalian beli di tahun 2022 dengan tipe G misalnya. Harganya di kisaran 165 juta sampai 170 juta. Sedangkan jika kalian jual saat ini yaitu di awal tahun 2025, harga jualnya masih di kisaran 160 sampai 165 juta. Ya, depresiasinya sangat kecil, bahkan hampir nol jika kalian menggunakannya kurang dari 3 tahun. Namun jika ingin membeli mobil bekas, tentu aja banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah biaya balik nama. Bea balik nama tentu aja hal yang perlu dipikirkan jika ingin membeli mobil bekas. Apalagi sekarang sudah ada progresif, yang berarti setiap orang yang jual mobil biasanya akan langsung memblokir nomornya. Jadinya ya kalian mau gak mau harus balik nama. Kemudian selain itu ada PR. Beli mobil bekas pasti ada aja PR-nya. Entah itu kaki-kaki, interior yang sedikit rusak, lecet-lecet, tangki kotor, mesin kotor, sil-sil bocor, dan lainnya. Namanya juga mobil bekas pemakaian. Hal ini ya biasa sering terjadi. Dan walaupun kalian sudah pakai jasa inspektor sekalipun, tetap aja kalian pasti akan memiliki PR di mobilnya. Entah itu PR yang harus segera diganti atau bisa ditunda dulu. Jadinya ya, membeli mobil bekas memang terlepas dari depresiasi, tapi tidak terlepas dari PR. Makanya setelah membeli mobil bekas, biasanya kalian harus spare uang lebih sekitar 10 juta rupiah untuk biaya-biaya lainnya. Tapi di luar dari ini semua, sebenarnya tidak ada yang benar-benar menjamin mobil yang terbebas dari depresiasi. Karena pada akhirnya semua ditentukan oleh kondisi mobil kalian masing-masing. Jika bekas laka, tentu aja harganya akan turun pada akhirnya. Jika banyak PR, tentu aja juga akan turun. Hal paling sederhana yang membuat harga mobil turun tentu aja usia pakai ban. Semakin tua bannya, maka akan semakin turun harganya. Tapi ya walaupun begitu, kalau menurut saya pribadi, dengan kondisi yang ada seperti ini, membeli mobil bekas cukup layak dilakukan. Karena sejatinya, mobil baru saat ini sepertinya sudah mulai terlihat overpriced. Ini overpriced apa kitanya yang nggak punya uang? Ya, kedua faktor tersebut selalu bersinggungan. Tapi jika kita lihat pasar sekitar yang dipenuhi mobil Cina, produk Jepang memang terlihat sedikit overpriced saat ini. Lagi pula, mobil 5 tahun lalu dengan mobil yang terbaru, yang berbeda hanya kebanyakan cuman desainnya aja. Itu pun cuman minor. Teknologi, sistem keamanan, dan lainnya ya hampir sama persis. Jadinya iya, membeli mobil bekas terkadang bukan suatu hal yang buruk, asalkan dapat yang bagus. Kalau dapat yang jelek ya tentu aja hal tersebut menjadi mimpi buruk. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.